wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin, kita bertemu kembali pada mata kuliah pengantar akuntansi. Pada hari ini kita akan membahas tentang persamaan akuntansi. Oke, persamaan akuntansi yang pertama yaitu persamaan akuntansi yang menunjukkan hubungan antara aset, kewajiban, dan ekuitas. Jadi aset itu sama dengan kewajiban plus ekuitas. Sedangkan persamaan akuntansi yang kedua yaitu persamaan akuntansi yang berhubungan dengan pendapatan, beban, dan laba. Total pendapatan dan keuntungan dikurangi total beban dan kerugian sama dengan laba atau rugi. Itu persamaan akuntansi yang kedua. Oke, jadi persamaan akuntansi yang pertama itu yang berhubungan dengan aset, kewajiban, dan ekuitas. Jadi aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas. Persamaan yang kedua yaitu total pendapatan dan keuntungan dikurangi total beban dan kerugian sama dengan laba atau rugi. Kemudian akuntansi untuk transaksi bisnis. Ini persamaan akuntansi yang menunjukkan hubungan antara aset, kewajiban, dan ekuitas ya. Aset sama dengan kewajiban plus ekuitas. Ini kita agar lebih mudah untuk memahaminya, kita akan langsung masuk ke contoh kasus. Ya. Transaksi yang pertama yaitu Gray dan beberapa temannya menginvestasikan dana sebesar $50.000 untuk membuka usaha car wash. Perusahaan menerbitkan modal saham biasa kepada pemegang saham. Nah, dampak dari transaksi tersebut terhadap persamaan akuntansi yaitu di sini Gray dan beberapa temannya menginvestasikan dana sebesar $50.000. Berarti ada uang yang masuk ya, ada uang yang masuk. Kalau ada uang yang masuk, maka di sini berpengaruhnya itu terhadap aset. Aset apa? Oh, aset kas. Sehingga kasnya bertambah sebesar $50.000. Ya, kemudian dana yang disetorkan ini sebagai modal saham ya, sebagai setoran modal. Maka berpengaruhnya selain terhadap aset, berpengaruh juga terhadap ekuitas. Modalnya bertambah sebesar $50.000. Jadi persamaan akuntansi itu adanya keseimbangan antara aset, kewajiban, dan ekuitas. Maka di sini seimbang ya. Aset sama dengan kewajiban plus ekuitas. Asetnya $50.000, kewajiban dan ekuitasnya sebesar $50.000. Seimbang ya. Nah, kemudian transaksi yang pertama ini, kalau kita masukkan atau kita ungkapkan pada laporan neraca, maka akan seperti ini. Laporan neraca ya, laporan neraca, kemudian aset, ya, kasnya $50.000, total asetnya $50.000, kewajibannya itu masih nihil, belum ada, kemudian ekuitasnya yaitu modal saham sebesar $50.000, sehingga total kewajiban dan ekuitasnya sebesar $50.000. Maka seimbang ya asetnya dengan total kewajiban plus ekuitasnya sama. Oke, lalu soal yang kedua ya, transaksi yang kedua yaitu perusahaan membeli tanah untuk lokasi baru dan membayar kas sebesar $40.000. Oke, maka di sini tadi ini transaksi yang kedua ya, transaksi yang kedua itu kita membeli tanah ya, berarti kita mengeluarkan uang untuk membeli tanah. Kalau kita mengeluarkan uang, maka di sini yang berpengaruh adalah aset berupa kas. Kita
kita mengeluarkan uang sehingga kas kita berkurang. Sebesar berapa uang yang kita keluarkan? Yaitu sebesar $40.000. Maka di sini kasnya berkurang sebesar $40.000. Digunakan untuk apa? Oh, digunakan untuk membeli tanah. Maka karena tanah ini kita kategorikan sebagai aset, maka di sini nilai yang berpengaruh itu hanya pada aset, kewajiban dan ekuitasnya tetap. Ya. Awalnya aset kita itu berupa uang cash, ya, karena kita gunakan untuk membeli tanah sehingga uang cash itu berubah menjadi aset berupa tanah. Sehingga nilai asetnya itu tetap, hanya wujudnya yang berubah. Yang awalnya kita punya uang cash yang $40.000 itu berubah menjadi aset berupa tanah. Sehingga kalau kita hitung, nilai aset kita itu tetap sebesar $50.000. Hanya wujudnya yang berubah. Karena kita sudah membeli tanah sebesar $40.000, maka kas kita menjadi berkurang sehingga nilai kas kita sisanya itu hanya sebesar $10.000. Ya, tetap seimbang ya antara aset, kewajiban dan ekuitasnya. Oke, itu untuk kasus yang kedua. Lalu transaksi yang ketiga, perusahaan membeli perlengkapan secara kredit dan setuju untuk membayar sebesar $3.700 dalam waktu 30 hari. Oke, membeli perlengkapan secara kredit. Kalau kita membeli barang secara kredit, maka yang berpengaruh apa? Yang berpengaruh adalah utang usaha. Jadi kewajibannya berpengaruh. Kewajibannya berupa apa? Berupa utang usaha. Maka di sini kita kategorikan sebagai kewajiban lancar ya, utang usaha. Nilainya sebesar $3.700. Itu karena kita tidak mengeluarkan uang. Nah, kemudian selain kewajiban, yang berpengaruh apa? Karena kita memperoleh barang ya, jadi yang kita beli itu adalah perlengkapan, maka asetnya itu menjadi bertambah. Asetnya berupa apa? Berupa perlengkapan, nilainya sebesar $3.700. Sehingga yang tadinya kita hanya punya aset sebesar $50.000, sekarang bertambah menjadi $53.700. Nah, kemudian kewajiban dan ekuitasnya. Oh, kita membeli perlengkapannya secara kredit, maka utang kita bertambah. Maka otomatis nilai kewajiban dan ekuitasnya juga ikut bertambah. Yang tadinya kita hanya punya modal saham sebesar $50.000, sekarang kita menjadi punya utang usaha sebesar $3.700, sehingga total kewajiban dan ekuitasnya menjadi $53.700. Sehingga di sini sama ya antara nilai aset dan kewajiban plus ekuitasnya. Oke, lanjut transaksi berikutnya, yaitu perusahaan memperoleh pendapatan jasa sebesar $7.000 dari penyediaan jasa kepada pelanggan. Memperoleh pendapatan jasa sebesar $7.000. Oke, berarti ada uang yang masuk. Kalau ada uang yang masuk, maka asetnya bertambah. Aset apa? Aset kas. Aset kasnya bertambah sebesar $7.000. Kemudian ekuitasnya bertambah. Ekuitas apa? Ekuitas laba ditahan. Ya, ingat ya, pada laporan perubahan ekuitas, laba ditahan itu kita kategorikan pada ekuitas. Ya, sehingga ketika ada pendapatan yang masuk, maka persamaan akuntansinya kasnya itu bertambah, kemudian ekuitas berupa laba ditahannya juga bertambah sebesar $7.000. Sehingga sekarang kita mempunyai aset sebesar $67.700, kasnya sebesar $17.000, kemudian ekuitasnya bertambah. Yang awalnya itu kita hanya punya modal saham $50.000, sekarang kita menjadi punya laba ditahan sebesar $7.000, sehingga total kewajiban dan ekuitasnya sama, yaitu $60.700. Oke, lalu berikutnya transaksi yang kelima,
yaitu perusahaan memberikan jasa secara kredit. Memberikan jasa secara kredit. Oh, berarti kita sudah memberikan jasa kepada pelanggan, tapi pelanggan belum membayar lunas kepada perusahaan kita. Di sini Sandra membersihkan truk, truk, dan dijanjikan akan membayar sebesar $3.000 dalam waktu 1 bulan. Oke, berarti kita sudah tahu kita akan memperoleh pendapatan sebesar 3.000, tapi uangnya belum diberikan. Maka pada saat transaksi itu terjadi, kita sudah boleh mencatat atau boleh mengakui itu sebagai pendapatan walaupun uangnya belum kita terima. Yaitu kita catat dengan metode accrual basis, ya, karena uangnya belum ada. Maka di sini laba ditahannya bertambah sebesar 3.000, ya, karena kita memperoleh pendapatan jasa. Kemudian karena uangnya belum kita terima sehingga kasnya tidak berpengaruh. Maka di sini yang berpengaruh apa? Aset berupa piutang usaha. Jadi piutang usaha kita bertambah, atau piutang jasa, ya, piutang usaha atau piutang jasanya bertambah sebesar 3.000, sehingga aset kita bertambah menjadi yang tadinya 60.700 sekarang menjadi 63.700. Begitu juga dengan kewajiban dan ekuitasnya. Karena laba ditahannya itu bertambah sebesar 3.000, ya, menjadi 10.000, maka nilai kewajiban dan ekuitasnya juga menjadi 63.700. Maka di sini balance, ya, seimbang. Lalu transaksi berikutnya, yaitu selama 1 bulan berjalan, perusahaan membayar sebesar 2.700 untuk beban sewa peralatan $1.100, untuk gaji karyawan $1.200, dan utilitas sebesar $400. Oke, membayar, ya. Membayar itu berarti kita mengeluarkan uang. Kalau kita mengeluarkan uang, pasti kasnya akan berpengaruh. Oke, yang pertama kita mengeluarkan uang untuk membayar sewa peralatan. Maka di sini kasnya berkurang sebesar 1.100 untuk membayar sewa peralatan. Kemudian berkurang lagi untuk membayar gaji karyawan sebesar 1.200. Maka di sini kasnya berkurang sebesar 1.200. Kemudian untuk membayar utilitas. Utilitas itu adalah pemanfaatan air, listrik, dan telepon, ya. Maka di sini beban utilitasnya kita mengeluarkan uang, kasnya berkurang sebesar $400. Kemudian ketiga ini, ya, sewa peralatan, gaji karyawan, utilitas itu merupakan biaya atau beban, sehingga laba ditahannya itu menjadi berkurang, ya, mengurangi laba ditahan, mengurangi ekuitas. Ekuitas berupa laba ditahannya berkurang. Untuk sewa peralatan berkurang 1.100, untuk gaji karyawan berkurang 1.200, dan untuk membayar utilitas sebesar 400. Nah, sehingga di sini kasnya itu berkurang menjadi 14.300 dan laba ditahannya itu berkurang menjadi 7.300. Sehingga kalau kita jumlahkan, nilai asetnya itu totalnya menjadi 61.000 dan total kewajiban plus ekuitasnya menjadi 61.000. Balance, ya. Oke, lalu transaksi yang ke-7. Transaksi yang ke-7 di sini perusahaan membayar kredit sebesar 1.900. Membayar kredit sebesar 1.900. Oke, membayar untuk perlengkapan, ya, untuk pembelian perlengkapan yang dibeli secara kredit pada transaksi 3. Karena kita membayar kredit perlengkapan, maka kita mengeluarkan kas, sehingga kasnya berkurang sebesar $1.900 dan nilai kasnya menjadi 12.400. Kemudian utang kita juga menjadi berkurang, ya, berkurang 1.900, sehingga utang usaha kita itu menjadi 1.800. Sekarang kita jumlahkan kas ditambah piutang usaha ditambah perlengkapan dan ditambah aset berupa tanah,
sehingga total asetnya menjadi 59.100. Kemudian kita jumlahkan juga untuk kewajiban dan ekuitasnya. Kewajibannya, total kewajiban itu sebesar 1.800, kemudian ditambah modalnya, ekuitas berupa modal sahamnya sebesar 50.000, dan ekuitas berupa laba ditahannya menjadi sebesar 7.300, sehingga total kewajiban plus ekuitasnya sebesar 59.100. Oke, sama ya. Nah, selanjutnya transaksi yang ke-8 di sini pemegang saham utama itu membayar sebesar 30.000 untuk merenovasi rumahnya. Nah, peristiwa ini merupakan transaksi pribadi ya, atau yang sering disebut private. Sehingga transaksi ini tidak perlu dicatat karena tidak ada hubungannya dengan transaksi perusahaan. Ya, sehingga tidak perlu dicatat. Oke, sehingga tidak ada hubungannya ya, sehingga tidak ada hubungannya untuk transaksi yang ke-8. Kemudian transaksi yang ke-9. Transaksi yang ke-9 di sini perusahaan transaksi yang ke-8 itu kecuali kalau pemiliknya itu menggunakan dana perusahaan. Kalau pemiliknya itu menggunakan dana perusahaan untuk membayar transaksi pribadinya, maka modalnya itu akan berkurang. Jadi ekuitasnya itu akan berkurang. Karena pengambilan untuk kepentingan pribadi itu akan mengurangi nilai ekuitas. Oke, kemudian transaksi yang ke-9 ya. Transaksi yang ke-9 itu menerima pembayaran atas piutang jasa dari BPS sebesar $1.000. Menerima pembayaran. Jadi ada uang yang masuk. Kalau ada uang yang masuk, maka asetnya pasti akan berpengaruh ya, asetnya bertambah yaitu berupa kas. Kasnya bertambah menjadi 13.400. Kemudian piutangnya berkurang karena ini pelanggan itu membayar piutangnya sebesar 1.000, maka piutang usahanya berkurang. Yang awalnya kita punya aset berupa piutang sebesar 3.000, sekarang menjadi 2.000 karena sudah dibayar sebesar 1.000. Nah, kemudian aset kita nilainya berubah nggak? Enggak ya, karena di sini yang berpengaruh itu hanya aset. Kasnya yang berpengaruh dan piutang usahanya berpengaruh. Kasnya bertambah dan piutang usahanya berkurang, sehingga hanya perpindahan pos. Maka nilai asetnya tetap yaitu 59.100 dan nilai ekuitas kewajiban dan ekuitasnya juga sama 59.100. Oke, lalu transaksi berikutnya. Perusahaan menjual sebidang tanah seharga 22.000. Menjual tanah sebesar 22.000. Ini kira-kira yang berpengaruh apa? Asetnya berpengaruh ya. Aset tanah berpengaruh karena kita menjual tanah. Kita menjual, kemudian si pembeli itu membayar, sehingga aset kasnya juga bertambah sebesar 22.000. Aset tanahnya berkurang, aset kasnya bertambah. Nilai asetnya bertambah atau berkurang nggak? Tetap ya, karena di sini hanya berpindah pos. Yang awalnya kita punya tanah kita jual menjadi uang tunai, sehingga kasnya bertambah. Maka di sini total asetnya tetap menjadi tetap sebesar 59.100 dan nilai kewajiban dan ekuitasnya juga sama sebesar 59.100. Lalu transaksi yang terakhir, perusahaan mengumumkan dividen dan membayar ekuitas pemegang saham yaitu sebesar 2.100. Perusahaan mengumumkan dividen dan membayarnya kepada pemegang saham sebesar 2.100. Oke. Berarti di sini perusahaan mengeluarkan uang sehingga aset kasnya berkurang sebesar 2.100
Maka di sini kasnya menjadi 33.300 dan tadi mengeluarkan untuk dividen itu mengurangi laba ya, dividen itu mengurangi laba sehingga di sini laba kita hanya berkurang menjadi 5.200. Maka total asetnya menjadi 57.000 dan total kewajiban plus ekuitasnya menjadi 57.000. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan untuk materi persamaan akuntansi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.